Perhatikan baik-baik. Injil, Evangelion, kabar baik, kabar sukacita yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Isa ibnu Maryam. Injil, udah ya, ngerti ya? Injil. Pertanyaannya Injilnya kemana? Ditanya oleh para pendeta. Injilnya mana? Tanya sama gereja yang mengumpulkan catatan itu. Dia tetap nanya, ya udah mana Injil yang asli? Kau yang menyelidiki. Salam Alechem Bisem Yeshua Hamasiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai Bang Kai dan Bang Ipung Atria yang doyan mengganggu kekristenan dan tidak mau diganggu, ya. Doyan mengganggu Alkitab, tapi Al-Quran mereka tidak memperbolehkan. Kalau orang Kristen bahas Al-Quran, itu penistaan, harus ditangkap, dihukum seberat-beratnya. Tapi, kalau mereka membahas kekristenan, itu dakwah. Mereka membahas kitab suci Alkitab, itu dakwah. Itu nggak boleh mempersalahkan mereka. Nah, kali ini mereka membicarakan tentang Injil. Di mana Injil? Gitu. Tanyakan kepada para pendeta yang mengumpulkan catatan-catatan itu. Kamu yang menyelidiki. Teman-teman sekalian, Injil ya tidak ada yang palsu. Yang palsu itu yang datang belakangan. Tapi yang asli itu ada kepada orang Kristen. Alkitab yang ada saat ini adalah yang asli, bukan palsu. Jadi teman-teman sekalian, sebelum kita panjang lebar untuk menjelaskan soal Injil, seperti biasa kita dengarkan dulu apa yang menjadi ocehan mereka berikut ini. Perhatikan baik-baik. Injil, Evangelion, kabar baik, kabar sukacita yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Isa ibnu Maryam. Injil, udah ya, ngerti? Perhatikan baik teman-teman sekalian, dia katakan bahwa Injil itu adalah Evangelio yang diturunkan. Catat baik-baik, yang diturunkan, diberikan kepada Bang Kai. Bahasa diturunkan teman-teman sekalian, kita kalau analisis kalimat ini adalah sesuatu hal yang diturunkan dari sorga lalu diberikan gitu. Ini misalnya ibarat saya punya buku ini, ya, saya punya buku, lalu buku ini saya berikan gitu, diturunkan dari sorga, misalnya diturunkan ini kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa katanya. Oke, ya. Ingat, diturunkan. Dalam kekristenan tidak ada istilah diturunkan karena Alkitab dan kita percayai bahwa tidak ada satupun kitab suci ya yang ada saat ini nih yang diturunkan gedebuk dari langit. Ya. Itu hanya ada di zaman Musa, yaitu ketika Musa menerima 10 hukum Taurat. Tetapi itu bukan langsung dari tangan Allah lagi, karena yang pertama yang dimana Allah yang membuat batunya, kemudian Allah juga yang menuliskan 10 hukum Taurat, dipecahkan oleh Musa. Lalu Musa datang kembali, tapi Musa lah yang membuat batu. Lalu Allah lah yang menuliskan 10 hukum Taurat. Jadi teman-teman sekalian, tidak ada istilah kitab Injil diturunkan dan diberikan kepada Nabi Isa. Dan kita akan belajar nanti Nabi Isa dan Tuhan Yesus berbeda. Oke, kita lanjutkan dulu apa yang mereka sampaikan. Ya, Injil. Pertanyaannya Injilnya kemana? Ditanya oleh para pendeta. Injilnya mana? Tanya sama gereja yang mengumpulkan catatan itu. Dia tetap nanya, ya udah mana Injil yang asli? Kau yang menyelidiki. Berarti kau yang tahu tempatnya di mana. Kemana yang asli kau tempatkan. Sampai kami sendiri pun tidak bisa menemukan yang asli. Wah. Kain-kain. Wah. Wah semua. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan dari Bang Kai dan juga Bang Ipung Atria. Ya, teman-teman sekalian, jelas bahwa apa yang mereka katakan di sini sebenarnya sangat melanggar hukum. Karena mereka tidak punya hak untuk mengganggu agama lain, mereka tidak punya hak untuk membahas Alkitab, tidak punya hak membahas iman kekristenan. Tapi seharusnya mereka membahas Islam, ajaran Islam, Al-Quran, dan Muhammad, kemudian Allah SWT mereka.
Tetapi teman-teman sekalian, seperti itulah bagaimana mereka ini bebas untuk mengganggu kekristenan, tapi orang Kristen tidak boleh mengganggu mereka. Kalau mereka membahas kekristenan itu adalah sebuah dakwah, tapi kalau orang Kristen membahas Islam itu adalah penistaan. Ya, maka teman-teman sekalian, kita punya hak jawab saja untuk meluruskan dan membetulkan apa yang salah yang mereka sampaikan. Pertama-tama teman-teman sekalian, bahwa dalam kekristenan tadi tidak pernah ada kitab yang diturunkan dari langit, gedebuk jatuh dari langit diberikan kepada Yesus Kristus. Itu tidak pernah ada. Nah, Injil ketika ditanyakan, di mana Injil? Maka mereka pasti bingung. Karena selama ini saudara-saudari kita Muslim selalu katakan bahwa Injil yang ada kepada orang Kristen sudah dipalsukan. Itu bukan lagi asli, sudah diacak-acak. Nah, sekarang sesuai dengan undang-undang, kalau Anda mengatakan sebuah kitab itu adalah palsu, Anda harus bisa menunjukkan yang asli. Sekarang pertanyaannya, di mana Injil aslinya? Ketika Anda tidak bisa membuktikan hal itu, maka argumen Anda, tuduhan Anda, fitnahan Anda gugur. Ya, Anda kalah di pengadilan. Anda yang membilang palsu, tapi Anda tidak bisa membuktikan kepalsuannya karena Anda tidak punya yang asli. Emas asli dan emas palsu bisa dibedakan. Ya, jadi jelas teman-teman sekalian sampai di sini. Kemudian, kenapa Injil ini bukan dalam sebuah kitab? Karena Injil adalah pribadi juru selamat itu sendiri. Pribadi Yesus Kristus. Itulah Injil. Makanya, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ini adalah kitab yang menuliskan riwayat kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Mulai dari kelahirannya, silsilah dan kelahirannya, pelayanannya, mujizatnya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke sorga, serta kedatangannya yang kedua kali. Untuk menjemput kita yang setia dan yang taat mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Injil Yohanes 14 ayat 2 berkata bahwa di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagi kamu, dan apabila sudah selesai, maka dia akan datang kembali untuk menjemput kita, supaya di mana ada Yesus Kristus, di situ juga orang percaya berada. Maka kita akan bersama-sama dengan Yesus Kristus untuk selama-lamanya di sorga. Dia adalah Injil, kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Dalam Roma 1 ayat 16 berkata, Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Perhatikan teman-teman sekalian bahwa Injil ini adalah kekuatan Allah. Mengapa dia disebut sebagai kekuatan Allah? Karena Yesus Kristus adalah utusan ya dari Allah itu sendiri. Dia adalah firman yang adalah Allah itu sendiri. Karena firman Allah adalah Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Firman ini diutus. Jadi Yesus Kristus diutus memakai rahim Bunda Maria, dilahirkan seperti manusia pada umumnya. Itu sebabnya dia disebut sebagai anak manusia. Karena yang melahirkan dia adalah manusia, itu Bunda Maria. Dia disebut sebagai anak Allah. Bukan berarti Allah beranak, diperanakan, dan Allah punya istri. Tidak. Itu adalah tuduhan bodoh, fitnah. Dan orang yang menuduhkan seperti itu adalah ini, pikirannya itu sangat terbatas. Ya, perlu belajar, perlu dididik lagi. Jadi Yesus disebut sebagai anak Allah karena dia berasal daripada Allah itu sendiri. Anak tangga, apakah tangga punya istri? Tangga diperanakan dan beranak? Tidak. Itu adalah bahasa Indonesia. Anak tangga, anak kunci gitu. Demikian anak Allah, ini bahasa teologisnya. Anak Allah bukan berarti Allah beristri, beranak, ya, memperanakan dan macam-macam. Tidaklah demikian. Itu tuduhan fitnah kepada kekristenan. Nah, teman-teman sekalian, di sini katakan bahwa Injil itu akan menyelamatkan setiap orang yang percaya. Makanya kalau ada katakan bahwa Injil itu, ya Yesus Kristus itu adalah juru selamat bagi orang Yahudi saja, untuk orang Israel saja. Kamu orang Dayak, kamu orang Nias, kamu orang Manado, kamu orang Jawa, kamu orang Padang, ya, atau kamu orang Papua, orang Timur, tidak diselamatkan oleh Yesus. Karena Yesus hanya diutus kepada orang Israel. Tidaklah demikian. Karena 5 ayat misi ada dalam kitab Matius. Ya, pasal 28 ayat 19 sampai 20. Dan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku.
Kemudian di dalam Markus 16 ayat yang ke-15 dan 16, Injil keselamatan ini harus diberitakan kepada segala makhluk. Yang percaya akan dibaptis, yang tidak percaya akan dihukum. Lukas 24 ayat 47 juga menerangkan tentang itu. Yohanes pasal 21 juga menerangkan hal itu. Dan teman-teman sekalian, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 juga menerangkan hal itu. Bahwa Injil ini harus diberitakan kepada segala makhluk. Diberitakan kepada semua orang. Supaya orang yang percaya akan diselamatkan. Pertama-tama orang Yahudi. Karena juru selamat itu lahirnya di orang Yahudi. Keturunan Yehuda. Keturunan Daud. Dia lahir di Bethlehem. Bukan di bawah pohon kurma. Namanya Yeshua HaMashiach. Yesus Kristus. Bukan Isa. Isa dan Yesus berbeda. Isa bukan Tuhan. Tapi Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat. Isa tidak mati di salib. Tapi Yesus Kristus benar-benar mati di atas kayu salib. Dan bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, nubuat para nabi, nubuat Alkitab. Jadi teman-teman sekalian, jelas Yesus Kristus dan Isa itu berbeda. Maka teman-teman sekalian, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Karena dialah yang menyelamatkan kita. Kita tidak bisa menyokot Tuhan dengan amal ibadah kita, perbuatan baik kita, sedekahnya kita. Kita tidak bisa menyokot Tuhan. Tapi satu-satunya percaya kepada Yesus Kristus. Bukan berarti ketika Anda percaya pada Yesus karena tuduhan mereka kepada kita. Kan sudah diselamatkan. Boleh berzina, boleh mencuri, boleh membunuh. Karena sudah diselamatkan oleh Yesus. Sudah diampuni oleh Yesus. Tidaklah demikian konsepnya. Kalau orang mengaku sebagai orang Kristen, mengaku sebagai pengikut Yesus Kristus, maka dia tidak boleh berbuat dosa. Dia tidak boleh berzina. Dia tidak boleh membunuh. Karena hukum-hukum Tuhan Yesus sangat jelas. Bagaimana dengan orang Kristen yang masih melakukan hal-hal demikian? Dia bukan Kristen sejati, tetapi dia adalah Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan. Jadi teman-teman sekalian, biarlah video yang singkat ini boleh memberkati kita. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.